Salve, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustina Angela Muti, SAG. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada Satuan Pendidikan UPTD SD Negeri 2 Fontaine, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dari STK Santo Yakobus Merauke. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober tahun 2025 di kelas 2 SD dengan materi keluargaku. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salve. Siap, gerak. Siap, hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Konten 2 top school. Konten 2 sekolah terbaik. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Teman-teman semua dan Ibu Guru, marilah sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami agar dapat berbuat baik kepada orang tua dan anggota keluarga di rumah, seperti yang Engkau kehendaki. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih, Angel. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan absen dulu ya. Carmelita Putri Seran, Felicianus Filando, Juan Alfiano Pelokila, Maria Destiani Bonita Odo, Daniel Junior Naben, Gracia Gesia Kapakado, Maria Cecilia Miracel Seru, Angela Aseru, Maria ML Devina. Oke, baik. Jadi semua hadir ya ini hari? Oke, terima kasih. Ayo, goyang. Satu
anggota keluarga inti. Terus yang ketiga, melalui pembelajaran ini anak-anak diharapkan mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, baik itu di rumah maupun di mana saja anak-anak berada. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa itu keluarga? Siapa yang tahu? Angel. Keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal di dalam rumah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Angel. Tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua, coba sebutkan nama-nama anggota keluarga yang ada di dalam keluarga. Ada siapa-siapa keluarga inti? Siapa yang bisa sebut keluarga inti? Desti, silakan. Oke, baik, terima kasih. Yang berikut, coba anak-anak sebutkan contoh perbuatan-perbuatan baik yang anak lakukan. Contoh perbuatan-perbuatan baik yang anak-anak lakukan, baik itu di rumah, di sekolah maupun di kalangan masyarakat. Coba anak-anak sebutkan salah satu contoh. Angel. Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Membantu orang tua dengan cara apa? Menyapu rumah. Terus apa lagi? Cuci piring. Terus apa lagi? Cuci pakaian. Oke, baik, terima kasih Angel. Silakan duduk. Jadi itu perbuatan baik yang harus kita lakukan di rumah. Kalau di sekolah, perbuatan baik apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa? Perbuatan baik yang kalian lakukan di sekolah itu seperti apa? Siapa yang bisa? Ayo. Di sekolah. Nina. Perbuatan baik yang dilakukan di sekolah itu apa? Kalau
Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar. Mereka mau bicara dengan Yesus. Seseorang memberitahu kepada Yesus. Ibu dan saudaramu menunggu di luar. Mereka mau bicara denganmu. Jawab Yesus, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Setiap orang yang melakukan hal-hal yang diinginkan Bapa di surga adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibu. Oke, baik, terima kasih sudah nonton, sudah dengar apa yang Tuhan Yesus bicarakan. Oke, sekarang Ibu ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya yang pertama, siapa yang menghalangi Yesus sehingga Yesus tidak bisa menemui saudara-saudaranya? Enten, Dihalang oleh orang baik. jadi dia dihalang oleh orang baik. Terus yang kedua, siapa saja yang dianggap Yesus sebagai ibu dan saudara-saudaranya? Nina, silakan. Semua orang yang percaya dan melaksanakan Terima kasih Nina. Oke, yang berikut, perbuatan baik apakah yang sering kalian lakukan di rumah? Desti, tidak boleh melawan orang tua. Terus, apalagi Putri? Pintar sekali. Tidak boleh berbahasa kotor. Maria, perbuatan baik apa yang kalian lakukan di rumah? Tidak boleh melawan orang tua. Oke, baik, terima kasih. Terus, pertanyaan yang keempat. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan perbuatan baik? Angel? Oke, senang, bahagia, dan tentram. Oke, baik anak-anak. Jadi tadi di dalam Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50 itu berbicara tentang Yesus dan sanak saudaranya. Jadi anak-anak, bukan hanya saja kita yang punya saudara, tetapi Yesus juga punya saudara-saudara. Jadi di sini Yesus berpesan kepada kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Baik itu dengan orang tua, dengan saudara-saudari, maupun dengan bapak ibu guru. Dan kita itu harus saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Bergaul tidak boleh pilih-pilih kasih. Oh, saya bergaul dengan orang yang kaya saja, orang yang pintar saja. Tapi
hingga sekarang ini yang tadi Ibu sudah jelaskan, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ibu mau tanya dulu. Yang pertama, siapa yang masih ingat apa itu keluarga? Nina. Keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal di Oke. Jadi keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal di dalam satu rumah. Terus yang berikut, coba sebutkan keluarga inti. Maria. Jadi yang termasuk di dalam keluarga inti adalah papa, mama, kakak, adik. Itu mereka semua itu adalah keluarga inti. Terus yang berikut, Ibu mau tanya lagi, perbuatan baik apa yang harus kalian lakukan di rumah? Angel. Hormati orang tua, apa lagi? Harus saling orang tua. Jadi itu perbuatan baik yang harus kalian lakukan di rumah. Terus, kalau perbuatan baik yang harus lakukan di sekolah itu seperti apa? Putri. Harus sopan santun, berarti sampai di depan sekolah harus saling menyapa, harus harus beri salam. Kalau ketemu teman, ketemu bapak ibu guru, selamat pagi teman, selamat pagi bapak ibu guru. Salim bapak ibu guru. Ingat itu ya. Jadi itu perbuatan baik yang harus kita lakukan di sekolah. Terus kalau perbuatan baik yang harus kita lakukan di dalam masyarakat itu contohnya seperti apa? Kalau berteman jangan pilih-pilih. Itu berteman tidak boleh pilih kasih. Jangan hanya saya berteman dengan teman yang kaya saja, sedangkan yang miskin, siapa yang mau berteman dengan kamu itu orang miskin. Tidak boleh seperti itu ya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tidak boleh pilih-pilih tidak boleh pilih-pilih kasih. Kalau kita melakukan semua itu perbuatan baik, kita pasti akan merasa bahagia, kita akan merasa damai, kita akan merasa tenang. Jadi tadi juga Tuhan Yesus bilang begini, kita berteman itu dengan siapa saja. Tuhan Yesus saja dia tidak dia tidak pilih kasih, dia tidak pilih kasih. Padahal orang tuanya, saudara-saudaranya sudah pergi untuk menemui dia, tapi dia bilang begini, dia bilang semua orang yang ada di dalam sini ini adalah keluarga saya. Jadi semua orang yang percaya dan melaksanakan perintah Tuhan, itu Yesus anggap itu semua adalah saudara-saudarinya. Jadi itu pelajaran yang harus kita pahami pada hari ini. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu. Pembelajaran dari awal hingga saat ini sampai akhir ini, apakah anak-anak merasa bagaimana? Apakah senang atau sedih? Merasa apa? Senang. Terus apa lagi? Gembira. Terus bahagia. Apakah anak-anak paham tentang apa yang tadi Ibu sudah jelaskan? Paham. Oke, baik, terima kasih. Jadi anak-anak, pembelajaran
Maria.